Di kota Bali, pada suatu hari hiduplah seorang Brahmana yang kuat yang bernama Siddhimantra. Sang Hyang Widya atau Batara Guru menghadiahkan Brahmana harta dan berlian. Kemudian Siddhimantra menikah dengan perempuan yang sangat cantik. Setelah beberapa tahun menikah, pasangan ini dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama Manik Angker. Manik Angker tumbuh menjadi pemuda yang gagah dan tampan. Namun sayang, kelakuan pemuda ini suka sekali berjudi. Dia sering kalah saat berjudi, dan dia sering berhutang untuk berjudi. Karena hutangnya semakin menumpuk, Manik Angker meminta bantuan kepada ayahnya. Kemudian Siddhimantra bertapa dan berdoa, memohon bantuan para dewa. Tiba-tiba Siddhimantra mendengar suara aneh. Hai anak muda, ada harta yang dijaga oleh naga yang bernama Naga Besuki di kawah Gunung Agung. Pergilah kau ke sana dan mintalah kepada naga tersebut untuk memberikan sebagian dari harta karunnya. Lalu Siddhimantra pun pergi ke Gunung Agung dan mengatasi semua hambatan selama perjalanannya. Sampailah ia di kawah Gunung Agung. Saat dia membunyikan bel, dia membaca mantra dan memanggil nama Naga Besuki. Tidak lama setelah itu, naga pun keluar setelah mendengar kunjungan Siddhimantra. Naga, tolonglah aku, berikanlah aku sebagian harta yang kau punya. Karena sang naga Besuki baik hati, sang naga pun memberikan emas dan berlian kepada Siddhimantra. Gunakanlah harta ini sebaik-baiknya. Setelah itu, Siddhimantra pun mengucapkan terima kasih. Setelah kembali ke rumah, Siddhimantra memberikan harta yang dia dapatkan dari naga tersebut kepada Manik Angker, anaknya. Berharap anaknya tidak berjudi lagi. Namun, Manik Angker tiba-tiba menghabiskan semua harta yang diberikan ayahnya kepadanya. Tidak lama setelah itu, Manik Angker kembali meminta bantuan ayahnya lagi. Namun Siddhimantra kecewa dan menolak permintaan putranya. Manik Angker tidak tinggal diam. Dia menemukan dari mana ayahnya mendapatkan harta itu. Tidak lama kemudian, Manik Angker tahu bahwa harta itu diperoleh dari Gunung Agung. Manik Angker tahu bahwa untuk sampai ke sana, dia harus membaca mantra. Namun, dia tidak pernah belajar mantra. Karena itulah, ia hanya membawa bel yang dicuri dari ayahnya ketika ayahnya sedang tertidur. Setelah tiba di kawah Gunung Agung, Manik Angker membunyikan bel. Dia menjadi sangat ketakutan ketika ia melihat Naga Besuki. Setelah mendengar niat Manik Angker mengunjungi Naga Besuki berkata, Aku akan memberimu harta yang kau minta, tetapi kamu harus berjanji untuk mengubah perilakumu. Jangan bertaruh lagi, ingat hukum karma. Manik Angker pun kagum melihat emas, berlian, dan permata di depannya. Niat jahatnya pun kemudian mengalahkan hatinya. Ia ingin mendapatkan banyak harta. Manik Angker pun menebas ekor Naga Besuki. Ketika naga itu membalikan tubuhnya untuk kembali ke sarangnya, Manik Angker segera melarikan diri dari tempat itu dengan rasa penuh ketakutan. Namun Manik Angker tidak tahu bahwa naga itu adalah makhluk yang sangat kuat. Ketika sang naga menjilat telapak kaki Manik Angker di tanah, Manik Angker pun terbakar dan menjadi abu. Melihat kematian putranya, Siddhimantra dan istrinya sangat sedih. Dia segera mencari Naga Besuki
dan memohon putranya untuk dihidupkan kembali. Naga Besuki mengabulkan permintaan Sidimantra dengan satu syarat. Sidimantra harus mengembalikan ekor naga. Kemudian dengan menggunakan kekuatannya, Sidimantra menyembuhkan ekor naga kembali normal. Lalu setelah Manik Angker dihidupkan kembali oleh naga, Manik Angker meminta maaf dan berjanji untuk tidak mengulangi tindakannya lagi. Sidimantra tahu bahwa putranya telah bertaubat, tetapi dia memutuskan bahwa dia tidak bisa hidup bersama dengan putranya lagi. Kamu harus memulai hidup baru, anakku. Kata Sidimantra. Dalam sekejap mata, Sidimantra pun menghilang, dan di tempat dia berdiri muncul sumber air yang semakin besar seperti lautan. Dengan kekuatan gaib, Sidimantra membuat garis yang memisahkannya dengan putranya. Kisah ini adalah dasar untuk asal-usul Selat Bali yang memisahkan Pulau Bali dari Pulau Jawa. Terima kasih yang sudah nonton videonya sampai selesai. Mohon maaf jika tim kami ada kesalahan dalam menyebutkan tokoh dan tempat di cerita ini. Tetap jaga kekompakan dan salam 2S, seduluran Selawase.